Kok murung sih? Aku bingung nih kak. Habis lulus kuliah kemana ya kak? Lah kenapa bingung? Kuliah aja ke Universitas PGRI Palembang. Banyak program studi yang bisa kita pilih, seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dengan program studi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, pendidikan fisika dan MIPA fisika, bimbingan konseling, pendidikan guru PAUD, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sejarah, pendidikan akuntansi, pendidikan geografi, pendidikan jasmani, pendidikan seni pertunjukan, dan program profesi guru atau PPG matematika dan bahasa Indonesia. Wah, banyak sekali ya program studinya. Eits, bukan itu aja. Ada juga fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas perikanan, fakultas MIPA, dan pascasarjana. Wah, keren ya kak. Untuk program beasiswa ada nggak kak? Ada dong. Universitas PGRI Palembang memberikan program kuliah gratis dan beasiswa untuk program studi budidaya ikan, pendidikan fisika, dan MIPA fisika. Ada lagi nih, bagi orang tuanya guru akan mendapatkan diskon biaya kuliah sebesar 50%. Wah, kalau gitu sekarang antar aku ke sana yuk kak. Ayo. Universitas PGRI Palembang menerima mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 dengan 5 fakultas dan pascasarjana. Pendaftaran dibuka mulai bulan April sampai dengan September 2020. Bagi calon mahasiswa yang telah mengikuti tes PMB Universitas PGRI Palembang di sekolah-sekolah dan dinyatakan lulus, silakan registrasi ulang melalui website di www.univpgri-palembang.ac.id. Informasi dan pendaftaran bisa datang langsung ke kampus Universitas PGRI Palembang di Jalan Jenderal Ahmad Yani 910 Ulu Palembang, atau dapat juga menghubungi Ermini di 0812 715 25289 dan Adi Guna di 0821 7536 3770. Universitas PGRI Palembang, kampus melaju dengan mutu. .9 Eljon FM Palembang, Tourism Business and Investment. Assalamualaikum, halo, apa kabar Sobat Eljon semua dimanapun berada. Ya, ketemu lagi bareng Andy Ruskan dalam The Talk Show. Seperti biasa, senantiasa menghadirkan obrolan-obrolan yang mengandung nilai-nilai inspiratif, informatif, dan edukatif. Nah Sobat Eljon, di tengah merebaknya pandemi COVID-19 yang melanda berbagai elemen kehidupan di seluruh dunia, tidak ketinggalan dunia pendidikan yang juga turut terpapar, baik di Indonesia umumnya dan khususnya Kota Palembang. Salah satunya adalah lembaga pendidikan. Apalagi sekarang adalah masuk masa penerimaan atau tahun ajaran baru di Kota Palembang dan juga Indonesia. Tentunya berbagai tantangan baru di tengah munculnya masa pandemi, masa new normal sudah menghadang. Nah, bagaimana lembaga pendidikan menghadapi dan menjalaninya, khususnya kita berbicara di kalangan atau di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Nah, untuk membahas ini semua telah hadir tamu-tamu istimewa di studio kita. Langsung saja kita sapa, ada 3 orang. Yang pertama adalah Bapak Dr. Saiful Edi MSI selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Dan selanjutnya ada juga Bapak Dr. Andi Arif Setiawan MSI selaku Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dan yang satu ini agak beda sedikit, ya. Ada satu bidadari dalam ruangan ini, Pak, di antara 3 cowok ganteng. Ya, langsung saja kita panggil Indah Sutria. Selamat pagi, Indah. Selamat pagi, Pak. Iya, beda kan suaranya. Nah, ini langsung saja, Pak. Kita ada isu yang sangat menarik dan sangat pasti ditunggu-tunggu orang mengenai COVID-19 ini, dihubungkan dengan masa penerimaan mahasiswa baru ya, tahun ajaran baru. Kalau di Universitas PGRI sendiri sudah ada langkah tertentu atau strategi tertentu untuk menghadapi tahun ajaran di tengah new normal ini, Pak? Baik, terima kasih Mas Hendy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas PGRI Palembang khususnya memang telah menyusun strategi untuk penerimaan mahasiswa baru khususnya di masa pandemi ini.
memang tidak bisa dipungkiri dalam masa pandemi ini hampir semua perguruan tinggi merasakan bahwa kesulitan dalam penerimaan mahasiswa baru. Betul. Namun kami Universitas PGRI Palembang itu telah menyiapkan berbagai upaya seperti itu. Misalnya saja kita sudah melakukan membangun sistem informasi dengan penerimaan mahasiswa secara online. Secara online ya. Dengan sistem online ini artinya mahasiswa baru tidak perlu harus datang ke Tidak harus kampus. datang, ya. Oke. Tidak harus datang ke kampus, mereka bisa mendaftar lewat website Universitas PGRI online, Palembang. Ya. Kemudian juga sebelumnya kita juga telah melaksanakan sosialisasi dan kemudian kita juga telah melaksanakan tes-tes ke sekolah-sekolah, Pak. Seperti itu ya. Jadi di semester genap waktu itu ya, semester genap tahun ajaran 2019-2020 itu kita sudah menyebar ke berbagai macam daerah, kabupaten, kota yang ada di Sumatera Selatan ataupun di luar Sumatera Selatan untuk melakukan rekrutmen terhadap mahasiswa baru. Nah itu sudah kita lakukan tes. Nah bagi mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus pada saat itu, mereka sudah tinggal mendaftar saja. Mereka sudah tinggal mendaftar secara online, penuhi berkas, dikirim juga secara online, kemudian juga membayar registrasi. Untuk pembayaran mereka juga tidak perlu ke kampus karena mereka sudah bisa transfer lewat bank. Seperti itu ya. Jadi otomatis mereka nanti akan terdaftar sebagai mahasiswa baru di PGRI Palembang. Nah, selain itu juga untuk mengantisipasi COVID kan kita belum tahu nih, Mas Hendy ya. Betul. COVID ini sampai kapan akan berakhir gitu ya. Betul sekali, Pak. Kita sudah melaksanakan membangun suatu sistem pembelajaran nanti di bulan September. Kita akan mulai pembelajaran baru, pembelajaran mahasiswa baru di tahun ajaran baru. Itu kita sudah membangun sistem e-learning. Ya, jadi kita sudah punya e-learning. Kalau memang nanti mahasiswa tidak bisa hadir, katakanlah tatap muka di kampus, maka kita sudah menyediakan fasilitas e-learning, pembelajaran e-learning ya. Sebenarnya pembelajaran e-learning ini sudah kita mulai sejak beberapa tahun ini. Bukan karena masa COVID ini ya? Kita sudah bangun dari tahun 2018 ya, 2018-2019 kemudian diefektifkan kembali. Nah ternyata ada pandemi. Nah ini kemudian ini sengaja untuk menghadapi pandemi atau memang sebenarnya tidak juga. Kita sudah mengantisipasi itu karena memang perkembangan teknologi ini tidak bisa dibendung lagi ya, Mas Andi ya. Perkembangan teknologi tidak bisa dibendung lagi karena jadi kita memang perangkat itu sudah kita siapkan dari sejak awal. Nah ternyata di 2020 kejadian bisa dimanfaatkan betul. Jadi memang pihak dari PGRI sendiri memang sudah melihat bahwasanya tidak dapat dipungkiri bahwa yang namanya e-learning, e-commerce segala macam di dunia digital itu mau tidak mau cepat atau lambat akan terjadi ya. Betul ya. Jadi memang sudah disiapkan bukan karena masalah baru berapa bulan ini. Kalau berapa bulan ini tentunya pasti akan gagap ya Pak ya. Itu kan. Nah, jadi kita sudah mempersiapkan itu. Berarti sudah matang sekali persiapan ini. Alhamdulillah sudah matang sekali dan juga, sudah dipakai. Dan juga saya dengar tadi bahwasanya Bapak sudah mensosialisasikan ini tidak hanya ke pihak, tidak hanya ada internal kampus tapi juga ke pelajar-pelajar yang akan masuk ke PGRI sendiri ya. Betul. Berarti dari beberapa bulan lalu sudah disosialisasikan dan disimulasikan seperti itu. Betul ya. Kita sudah mencoba melakukan itu di program S1 dan juga S2. Jadi itu sudah kita mulai pelaksanaan e-learning itu dan alhamdulillah hasilnya bagus gitu. Bagus kan? Ya, untuk yang kemarin di semester genap angka 2019-2020 ya. Itu karena mahasiswa memang hanya 1 atau 2 kali pertemuan waktu tatap muka begitu ada pandemi kan. Nah, efektifnya kita gunakan e-learning. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Tidak ada terlalu masalah ya Pak ya. Karena sudah dilakukan sudah sejak lama. Betul ya. Nah, kalau itu mengenai COVID ya, masa tahun ajaran baru. Dan ngomong-ngomong soal baru nih, yang setahu saya dan juga masyarakat awam, kita berbicara ini PGRI dari Fakultas Sains dan Teknologi. Ini juga fakultas baru atau sepertinya gimana nih Pak? Katanya kalau orang nggak tahu anak bawang nih gitu. Baik, kita awalnya memang tahun 2000 ketika berdirinya Universitas PGRI Palembang, itulah awal mula berdirinya Fakultas MIPA. Dulunya MIPA. Dulunya kita Fakultas MIPA.
Nah, cuman memang MIPA ini kan punya kesan yang menakutkan gitu ya, menyeramkan. Oh iya Pak, gitu ya. sampai sekarang juga saya anak IPS loh Pak. Mendengar MIPA itu horor loh. Hingga kita tidak asing lagi kalau misalnya anak-anak kelas 3 SMA tuh mau masuk ke perguruan tinggi, mereka harus ikut les MIPA gitu ya. Aduh Pak, saya mendengar itu trauma. Nah, kita ingin mengubah image itu di masyarakat sehingga Fakultas MIPA ini lebih lebih milenial lah gitu ya. Sains Ya, dan teknologi makanya ya. kita upayakan dan alhamdulillah izin sudah keluar Oh iya. untuk kita mengubah nama itu menjadi Fakultas Sains dan Teknologi. Oh berarti Fakultas Sains Teknologi ini memang baru tahun ini Pak ya. Betul. Tapi sebetulnya ini bukan baru lahir tahun ini, Iya. hanya pergantian nama. Perganti nama. Kalau MIPA sendiri sudah sejak tahun? Tahun 2000. Oh berarti udah lama, udah 20 tahun berarti Pak. iya. Sudah cukup mumpuni berarti ya. Ya, alhamdulillah. Oh, berarti jadi jangan sampai ada keraguan dari misalkan yang ingin masuk pelajar mendaftar. Biasa kan orang tua seperti itu Pak. Jangan fakultas itu baru, jangan coba-coba, jangan angkatan pertama nggak usah lah seperti itu. Tapi ini ternyata bukan fakultas baru, sudah lama tapi berganti nama ya. Biar lebih milenial dan lebih friendly ya Pak ya. Friendly gitu ya. Samping itu juga memang kita mencoba memutakhirkan kurikulum sesuai dengan nama Sains dan Teknologi. Jadi kita akan meramu sains, kemudian juga nanti akan dimasukkan dengan bumbu-bumbu teknologi di situ supaya nanti alumni kita itu memang betul-betul memiliki kompetensi dan kemampuan baik di bidang sains maupun di bidang teknologi. Iya. Jadi dengan kata lain itu juga kalau MIPA kan kesannya tuh sekupnya tuh aduh stres banget Pak. Tapi gitu. Dengan sains dan teknologi bahkan di Jakabari kan ada semacam museum di Dekran Nasda Pak ya, museum sains dan teknologi. Anak-anak SD dikenalkan bagaimana teknologi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Berdaya guna lah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang ini untuk lebih pemutakhiran dan juga lebih mengakrabkan dengan masyarakat sendiri seperti itu. Oke. Nah selanjutnya Pak, Universitas PGRI sendiri kan yang dari namanya itu sudah jelas sangat berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa, PGRI Pak ya. Nah pertanyaannya, apa kontribusi yang diberikan kepada anak bangsa atau masyarakat yang khususnya secara ekonomi ini kurang beruntung nih Pak. Jadi kita ketahui di Indonesia banyak sekali nih yang berprestasi, tapi ada juga yang kita dengar karena dia sayang banget Pak, udah berprestasi tapi dikarenakan mungkin karena ekonominya sehingga ada yang tidak sempat melanjutkan ke perguruan. Nah ini gimana dengan PGRI sendiri? Baik, secara umum Universitas PGRI Palembang sebenarnya setelah memberikan bantuan-bantuan ini ya dari sejak lama ya, misalnya berupa bantuan beasiswa kepada anak guru dan guru. Oh iya. Nah kemudian disusul tahun 2018 kita kemudian membuat program untuk beasiswa khusus gitu ya. Kalau yang anak guru dan guru tadi masih tetap berjalan. Tetap ya. 2018 itu kita mulai dengan kuliah gratis. Kuliah gratis. Kuliah gratis. Aduh, dengar gratis ini sangat tertarik nih Pak. Biasanya kan kalau yang gratis itu Iya. Jadi tidak saja sekolah gratis tapi kuliah gratis bisa. Oh iya, kalau dulu kan kita hanya 9 tahun ya. Sampai SMA, tingkat SMA. Nah sekarang di PGRI sendiri mencanangkan kuliah gratis. Kuliah gratis. Jadi tahun 2018 khusus di Fakultas MIPA itu kita sudah mencanangkan kuliah gratis. Iya, yang sekarang sains dan teknologi ya. Alhamdulillah 2018 itu kita menerima sebanyak 25 orang mahasiswa kuliah gratis. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih gratis gitu. Jadi kuliah gratis itu sebenarnya bersyarat ya. Jadi dia ini yang di luar anak guru tadi ya? Iya, yang di luar anak guru. Betul. Oh, bukan digabungkan bukan ya? Nah, bukan. Jadi banyak sekali nih Pak yang ini beasiswa yang diberikan oleh PGRI ya? Iya. Jadi memang masyarakat mungkin perlu ini ya, perlu cari-cari informasi gitu ya. Iya. Nah, dan ini juga perlu diedukasi loh Pak. Jangan sampai PGRI menang anak guru baik. Ternyata kan ini di luar guru juga, di luar anak guru ya. Menarik ya Pak. Ya, jadi kita beasiswa kuliah gratis ini sungguhnya memang kita ingin menjaring mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tentunya,
tapi mungkin dia memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas, gitu, atau ekonominya kurang beruntung lah gitu ya. Nah, tahun 2018 kita ada 25 orang mahasiswa baru kita yang kuliah gratis. Cukup banyak ya. Iya, jadi sekarang itu mereka sudah ada di semester 5. Masuk semester 5 ya. Ini kebetulan ada Indah ini adalah mahasiswa kita juga ya. Mereka sampai saat ini masih dapat kuliah gratis karena memang kuliah gratis itu kan bersyarat ya. Iya, betul. Dia semester 1, semester 2 kita berikan gratis. Semester 3 itu akan kita evaluasi nilainya. Apabila nilainya memenuhi syarat, masih berada di rank 3,5 IPK-nya 3,51 ya atau lebih, maka kita akan berikan lagi kuliah gratis di semester 3. Semester 4 begitu juga. Kalau sampai nanti semester 7 sampai dia tamat ternyata memang nilainya masih memenuhi syarat, itu kita akan berikan penuh. Tapi nggak ada bayar SBP apa. Tapi kalau ternyata tidak memenuhi standar, maka mereka risikonya harus bayar. Bukan dikeluarkan, Pak ya. Jadi ini untuk semata-mata untuk menstimulus si mahasiswa tersendiri untuk tetap mempertahankan prestasinya ya. Jangan sampai terlena, aku beasiswa nyata-nyata. Nah, untuk informasi, tahun ini kita buka lagi kuliah gratis untuk kuota 15 orang. 15 Jadi, orang. Yang sekarang itu sudah registrasi ada 7 orang ya. Ada 7 orang, artinya masih ada kursi 8 orang lagi. Masih bagi banyak yang memantau acara ini mungkin cepat-cepat dong dapatnya. Iya, betul sekali. Nanti nggak kebagian lagi, tinggal 8 kursi. Nah, di samping itu Mas Hendy kita juga punya namanya program beasiswa potongan kuliah 50%. Kalau yang tadi full gratis ya. Betul. Kalau ini 50%. 50%. Iya. Jadi kalau yang menarik juga nih. Diskon apa ya? Betul. Tapi Senin harga naik enggak? Sekarang kan musim diskon ya. Senin harga naik, Pak. Ini Sabtu. Jadi buruan. Tidak mall saja yang kasih diskon ya. Kita juga bisa kasih diskon kan. Nah, kita khusus diskon 50% ini untuk kuliah di program studi fisika. Jadi bagi adik-adik yang tidak kebagian kuliah gratis yang 15 orang tadi, nah dia bisa masuk di program kuliah potongan biaya 50%. 50%. Kalau yang ini itu tidak kita lihat IPK-nya, tapi dia bisa 50% sampai dia selesai. Kriterianya apa nih, Pak? Yang penting dia mengikuti tes dan dinyatakan lulus tes, udah bisa ikut. Agak sedikit lebih longgar dibandingkan yang kuliah gratis tadi ya. Betul. Tapi dia ada kemungkinan untuk naik ke level yang misalkan dia prestasi menunjukkan bagus atau tetap di diskon itu, Pak? Enggak. Tetap di situ ya, di levelnya jadi memang ya. Dia perjanjian dari awal. Jadi dia nanti gitu. ada akan diplotkan dia masuk yang gimana? Apakah beasiswa full atau yang potongan biaya kuliah 50%. Gitu. Luar biasa. Ini menarik sekali ya obrolan kita. Ini baru segmen pertama nih, Pak. Baik. Sudah berbicara gratis dan diskon-diskon luar biasa sekali. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan break dulu sebentar untuk mendengarkan komersial dan beberapa lagu berikut ini. Download aplikasi Eljon Media di App Store dan Play Store. Bank Tourism Business and Investment masih bersama Diruskan dalam The Talk Show, dan perbincangan kita masih mengenai Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Palembang yang kalau sebagian masyarakat mengenalnya baru tahun ini. Padahal sebetulnya ini adalah hanya ganti nama untuk lebih pembaruan dan juga sebagai pelengkap daripada yang kemarin sudah dilaksanakan, yaitu Fakultas MIPA, Pak ya. Nah, ngomong-ngomong Fakultas MIPA yang sekarang sudah berganti nama menjadi Sains dan Teknologi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Saiful Edi selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi mengenai adanya program mahasiswa yang mendapatkan beasiswa gratis ya, Pak ya. Nah, untuk fisika sendiri nih, sekarang kita beralih kepada Bapak Andi Arif nih, Pak ya. Bagaimana sih cara untuk melamar menjadi mahasiswa prodi fisika tersebut, Pak? Terima kasih, Bang Andi. Iya. Jadi kita dari awal sebelum pandemi ini ada, itu sudah jauh-jauh hari supaya dikatakan Pak Dekan tadi, kita sudah ke daerah-daerah. Ke daerah-daerah ya, Pak ya. Mensosialisasikan sekaligus langsung tes. Iya. Tes. Nah, di situ kita sedang melakukan tes.
kita dapatkan nilainya, jadi masuk ke daerah itu langsung bisa jadi mahasiswa melengkapi seperti biasanya kartu keterangan hasil ujian, kartu keluarga dan pakutu ya. Melengkapi. Nah bagi yang ingin bergabung yang belum mungkin belum terjangkau pada saat sosialisasi, itu bisa langsung datang ke PGRI di Jalan Jenderal Ahmad Yani ya. Langsung saja ke media center pusat pelayanan terpadu di sana, di pusat pelayanan terpadu sana, di situ akan dilayani pendaftarannya ya. Nanti dari layanan terpadu tersebut dengan melengkapi yang kelengkapan tadi seperti ijazah, keterangan hasil ujian, kartu keluarga dan foto, nanti dikasih kode bayar. Kode bayar itu bisa bayar di Bank Sumsel di cabang manapun. Ya. Sudah itu berhak untuk dites. Dengan ada tes tulis dan tes wawancara. Ya. Oh gitu ya Pak. Nah ini mengenai program Universitas PGRI Palembang yang sudah memberikan kuliah gratis nih kan. Nah kebetulan sekali di tengah-tengah kita di studio sudah hadir juga Indah Sutria yang dari tadi diem aja nih. Indah ini adalah salah satu Pak ya, salah satu penerima manfaat daripada beasiswa kuliah gratis yang diberikan atau diadakan oleh Universitas PGRI khususnya Fakultas Sains dan Teknologi. Ini Indah sudah menerimanya sejak tahun berapa? Dari tahun 2018 Bang. 2018 dari awal masuk? Iya. Iya, asalnya dari sekolah mana nih? Dari SMK Asanadia. SMK Asanadia. Ini bisa cerita sedikit awal mula mendapatkan beasiswa ini? Awalnya sih kan pas hampir tamat sekolah itu kelas 3 SMA, kelas 3 ya, SMK ya. Guru tuh nawarin ke Indah kan, mau nggak kuliah, kan emang awalnya mau kuliah tapi karena biaya, mikir-mikir terlebih dahulu mau kuliah. Jadi guru itu menyarankan Indah buat masuk ke sini. Dari situlah Indah tahu bahwa Fakultas MIPA ini ada beasiswa, dan Indah ikut tes tertulis, setelah itu tes wawancara, dan setelahnya itu pengumuman bahwa Indah lulus, dan alhamdulillahnya. Gitu. Berarti Pak memang sudah berapa bulan sebelum masa kegiatan belajar mengajar berakhir di tingkat level SMA sederajat, ini PGRI sudah jemput bola ya? Betul. Dari rekrutmen ya. Jadi kita jauh-jauh hari sebelum siswa itu ujian nasional, kita sudah sosialisasi ke SMA, SMK, MA seluruh di provinsi Sumatera Selatan ini, baik di kabupaten kota. Bahkan kita juga pernah itu di daerah di Bengkulu, provinsi Bengkulu, sekalian pengabdian kepada masyarakat. Itu juga kita lakukan tes dari kota Bengkulu sampai dengan kabupaten Curug dan satu yang lagi itu Payang, melakukan tes. Berarti program ini tidak hanya berlaku di pelajar kota Palembang Pak ya, tapi Sumsel bahkan Bengkulu ya. Bengkulu kita melambangkan sampai lintas provinsi ya. Lintas provinsi. Mengenalkan keberadaan PGRI Palembang ini. Iya. Nah balik lagi ke Indah nih. Indah selama menjalani atau menerima manfaat dari beasiswa ini, apa nih yang dirasakan selaku mahasiswa belajar? Iya free ya gitu. Apa tetap semangat atau gimana? Yang pasti tetap semangat sih Bang. Pertama kan harus ngejar IPK. Terbebani tidak itu? Tidak ya, kenapa? Karena mungkin buat nilai kan buat kita ke depan juga. Kalau kita kuliah kerja kan nilainya kan harus standar. Itu jadi semangat sih buat Indah tersendiri juga. Bukan terbebani buat ngejar nilai itu, pokoknya karena bantuan Bapak Ibu dosen juga, jadi semangat dan kerja keras Indah belajar, itulah yang memuaskan hasilnya nanti. Tapi tidak ada tekanan-tekanan dari dosen-dosen harus gini. Enggak. Nah jadi kalau untuk kembali lagi ke Pak Saiful dan juga Pak Andi, ini kalau untuk mahasiswa sendiri, apakah ada semacam trigger-trigger supaya mereka tetap mempertahankan prestasinya atau dibiarkan saja seperti itu Pak? Tentu kita
ada upaya ya. Iya. Jadi ya. Iya. Artinya di semester 1, semester 2 kita sudah evaluasi nih mahasiswanya. Iya. Kelihatan kan, pasang betul. ya. Jadi kita kontrol terus melalui ketua program studi, kemudian juga nanti dosen-dosen melaporkan ke ketua program studi. Iya. Nah, nanti kalau memang ada mahasiswa yang terlihat katakanlah nilainya ya katakanlah pas-pasan atau di bawah standar itu ya. Nah, ini kita upayakan memberikan bimbingan secara intensif lah dengan. Bukan berarti begitu dia melemah sudah dibiarin dilepas, tapi tetap disemangati ya Pak ya, diupayakan supaya mereka tetap di jalur prestasi. Ya. Harapan kita mereka sampai selesai lah dapat kuliah gratis gitu kan. Iya gitu. Iya. Berbeda dengan yang 50% tadi ya. Tapi tetap yang 50% juga tetap dipantau supaya berprestasi, dan outputnya nanti juga setelah dia mempunyai nilai lebih ataupun prestasi bisa berdaya guna di masyarakat, dan bisa jadi mereka untuk mengabdi lagi ada kemungkinan Pak untuk mengabdi lagi ke fakultas seperti itu. Artinya nanti misal apakah jadi dosen atau jadi apa seperti itu ya. Jadi paling tidak kan misalnya dia bisa membantu di dalam laboratorium untuk menjadi asisten laboratorium misalnya kan. Nah, kalau memang nanti berminat untuk menjadi dosen tentu harus melanjutkan lagi ya. Melanjutkan lagi yang S2 misalnya ya. Bisa. Nanti kan kita sudah punya track record mahasiswa itu ya. Track recordnya bagus, nilainya bagus, mahasiswa juga rajin misalnya. Ketika dia sudah selesai S2 nanti bisa kita rekrut dosen. Baik, perbincangan kita semakin menarik ini. Namun sebelum itu Pak, kita juga mengajak para pendengar dimanapun berada yang mendengarkan acara ini untuk jangan lupa bergabung bersama kita di telepon 0711317555 atau juga bisa SMS atau WhatsApp lah ya hari gini Pak ya. SMS udah jarang di 0813-676-25888. Yang ingin bertanya ataupun berinteraksi kami persilakan. Dan ini ada Bapak Windarto di Tiga Ilir. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak Windarto Tiga Ilir ya? Iya, benar. Iya Pak. Bagaimana Pak? Ada pertanyaan? Ya, jelas. Iya. Mau bertanya kepada narasumber. Iya. Begini Pak ya, saya ini ada keponakan. Ada keponakan, baik. Iya, sekarang ini kan lagi kerja di perusahaan swasta. Iya. Di bidang retail. Swasta di retail, ya. Iya, retail. Mereka ini kesulitan dia nih mau kuliah karena dia kerja kadang-kadang keluar kota dan sampai sore kerjanya. Nah, kira-kira sekarang ini ada enggak atau termasuk PGRI bisa menampung yang jelas kalau kuliah yang normalnya itu mungkin terkendala oleh karena kerja. Waktu kerja Pak ya? Iya, kadang-kadang keluar kota. Nah, saya dengar tadi kata ada program e-learning. Iya. Bisa nggak kira-kira kalau misalkan kerja ini kan bukan kita nggak masuk, itu bukan kemauan karena keadaan. Iya. Bisa nggak ini kuliah di pikir ini kan kadang-kadang kalau nggak kerja masuk, kadang-kadang nggak masuk, harus malu. Iya, ini betul banyak sekali. seperti ini Pak. Kira-kira bisa nggak perguruan tinggi ini bisa menampung yang kendala semacam ini? Baik, kami sudah menangkap poin dari pertanyaan Bapak. Terima kasih Bapak Windarto di Tiga Ilir ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan jangan lupa sahabat Eljon yang tadi ataupun yang akan menelpon, nanti ada cenderamata dari PGRI khususnya dari Fakultas Sains dan Teknologi berupa goodie bag yang bisa diambil di Media Center Gedung C di PGRI. Dan baik, langsung saja kita jawab Pak ya. Jadi intinya dari pertanyaan Bapak Windarto ini, dia punya keponakan atau anak yang bekerja tapi kepingin melanjutkan kuliah. Berarti beliau ini mendengarkan dari awal nih Pak, karena penjelasan e-learning tadi kan di awal-awal perbincangan kita. Ini gimana nih Pak? Langsung saja. Baik, terima kasih Pak Windarto ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ini ya. Jadi begini Pak Windarto, memang kuliah ini untuk S1 ya pasti ya? Iya, S1 ya. Kalau di S1 itu memang kita sebagian besar adalah kuliahnya itu kuliah reguler. Reguler artinya dari Senin sampai Sabtu, sampai Jumat lah ya. Nah, kuliahnya juga dari pagi. Memang kalau untuk kerja sepertinya sulit ya untuk membagi waktu. Betul. Nah, tapi kita ada program studi khusus yang di luar MIPA ya. Di luar MIPA.
kita punya di Fakultas Ekonomi. Ekonomi itu ada 2 program studi, manajemen dan akuntansi ya. Iya. Nah itu ada kuliah khusus untuk pegawai. Nah, bukan mahasiswa murni maksudnya Pak ya? Betul. Ya, jadi kuliahnya mungkin bisa di setting di sore ya, sampai malam misalnya ya. Nah mungkin nanti Pak Windarto bisa mengarahkan keponakannya ataupun anaknya ke sana. Fakultas Ekonomi. Ya. Tapi kalau di S2 memang kita juga program kuliahnya di S2 itu kita mengikuti jadwal di kuliahnya di hari weekend lah, Sabtu Minggu biasa di Jumat Sabtu dipadatkan ya, Sabtu Minggu. Jadi kalau misalnya mau minat ke sana ke S2 dia nanti di Sabtu. Oke. Baik, ini ada lagi telepon yang masuk Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Dengan siapa di mana Pak? Sama Riko di KM9. Riko di KM9 ya, oke. Ya. Ya gimana nih Pak pertanyaannya Pak? Ini baru stay tune Mas. Oh baru stay tune ya? Iya. Iya. Nanya gratisan juga nih gimana? Kenapa? Nanya gratisan juga atau gimana nih? Boleh nih. Iya. Gimana pertanyaannya Pak, Mas Riko? Iya, ini kan di tengah pandemi virus corona ya. Iya, betul sekali. Ini kalau kita mau daftar langsung masih bisa nggak ke PGRI Palembang? Oh mau daftar atau langsung? Online aja terus? Atau ya oke. Ya pertanyaan lainnya? Yang selanjutnya Mas? Iya. Kalau mendaftar untuk selanjutnya ada beberapa tahapan yang bisa kita siapkan. Oh gitu ya, apa aja ya? Iya. Oke Mas Riko. Itu aja pertanyaan ya. Makasih Mas Riko. Terima kasih. Iya, selamat pagi. Iya Pak, langsung saja mungkin Pak. Baik, dengan Mas Riko kilometer 9 ya. Iya. Terima kasih Mas Riko. Jadi di masa pandemi corona ini kita tetap membuka untuk pendaftaran, tapi tetap kita menerapkan protokol kesehatan. Iya, itu yang paling utama. Iya betul. Jadi calon-calon mahasiswa baru yang datang itu tetap kita cek suhu tubuh dari gerbang masuk, kemudian kita sediakan tempat mencuci tangan, sanitizer, hand sanitizer, kemudian juga wajib memakai masker. Jadi nanti kalau Mas Riko datang ke kampus harus pakai masker ya Mas ya. Jangan pakai masker. Nah, jadi itu ya. Jadi kita tetap buka, nanti bisa langsung ke pusat layanan terpadu, langsung ke pusat layanan terpadu dengan membawa syarat-syarat. Nah tadi juga ditanya berkasnya ya. Iya betul. Jadi berkas-berkas yang niatnya ini Pak, nak kuliahnya enggak? Iya. Alhamdulillah ya. Jangan lupa nanti Mas Riko masuk ke fisika ya, atau ke biologi ya, ke MIPA ya. Sains dan teknologi ya. Jadi persyaratannya nanti Mas Riko ya. Cukup nanti membawa fotokopi identitas, KTP atau kartu pelajar, lalu kemudian kalau sudah menerima ijazah bawa ijazah, tapi kalau misalnya belum ada, mungkin surat keterangan lulus dari sekolah juga bisa. Kemudian pas foto ukuran 2x3 3 lembar ya, kemudian nanti ngisi ini formulir ya, ada formulir belangko isian ya. Berarti standar banget ya Pak, cukup mudah berarti. Betul, nggak pakai ribet lah ya. Iya. Jadi yang penting gimana orang tuh dimudahkan untuk gimana dia bisa kuliah. Tidak kalau dulu kan sepertinya kalau mau masuk kuliah tuh pusing Pak, ribet banget. Belum apa-apa udah mikirin ribet gitu. Kalau ini tadi kalau kata Bapak sepertinya sangat standar dan cukup mudah untuk masuk di Universitas PGRI, apalagi di Fakultas Sains dan Teknologi ini ya. Nah ngomongin Fakultas Sains dan Teknologi nih Pak, kan MIPA kan, MIPA berarti bukan anak kemarin sore nih, udah 20 tahun ya. Ini mengenai alumninya nih, kira-kira apakah tamatan dari PGRI ini, khususnya dari Sains dan Teknologi, mentang-mentang PGRI ini, apakah cuma jadi guru atau bisa tempat lain? Iya. Baik. Sebenarnya kita ingin mengubah ya image masyarakat dengan Unius PGRI. Jadi kalau ada label PGRI itu seolah-olah hanya guru kan. Walaupun guru juga kuliah kan Pak. Iya. Padahal sebenarnya kita di Unius PGRI Palembang itu di luar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kita punya 4 fakultas lagi. Iya, kan universitas Pak ya. Betul, ya kita punya Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Perikanan, program pasca sarjana, kan. Nah,
Terkait dengan alumni tadi, alumni di Fakultas Sains dan Teknologi ini sudah jalan 20 tahun ya. 20 tahun ya. Alhamdulillah alumni kita sudah banyak tersebar di mana-mana. Ribuan pasti udah ya Pak ya. Iya, jadi alumni kita itu karena kita punya 2 program studi ya. 2 program studi. Ada biologi dan ada fisika. Jadi alumni kita itu sudah tersebar di berbagai macam bidang ya. Tidak hanya guru ya? Iya, tidak hanya guru. Jadi mereka ada juga sebagian yang jadi guru, tapi sebagian besar tidak jadi guru. Jadi mereka banyak di instansi-instansi pemerintah, swasta, kemudian juga di perkebunan, perusahaan pertambangan, gitu kan. Ada juga yang kerjanya di bank gitu ya, di bank ya. Di bank juga Pak ya? Di bank juga ada, karena bank itu kan membutuhkan analis kredit ya. Iya, analis kredit. Analis kredit itu kan tidak hanya background ekonomi saja. Betul. Jadi orang MIPA sangat dibutuhkan di situ. Nah, jadi sebenarnya sudah banyak tersebar ya di seluruh, tidak saja di Sumatera Selatan, ada yang di Bangka ya. Bahkan ada yang di luar kota Pak ya, di luar provinsi ya. Provinsi Bengkulu, Lampung, Jambi. Berarti dengan kata lain untuk peluang kerja itu sangat terbuka luas bagi lulusan dari PGRI sendiri Pak ya. Jadi ini yang harus dirubah dan diinformasikan secara terus-menerus bahwasanya mindset orang guru PGRI itu guru gitu kan. Ya, memang selain pasti guru itu pasti ya Pak ya. Lulusannya jadi guru, tapi selain itu bisa di berbagai sektor ya. Terbuka, sangat terbuka untuk berbagai sektor ya. Bisa menambahkan Pak? Iya. Terima kasih. Jadi limit masyarakat itu tanya kalau yang namanya PGRI guru, dan tidak ya di situ tadi dikatakan Pak Saiful tadi antara tadi ada Fakultas Sains dan Matematika. Nah, Fakultas Sains dan Matematika ini yang beda dengan FKIP itu apa? Kalau kita sains dan teknologi ini kajiannya ilmu murni. Kita belajar konsep-konsep dasar, ya, masuk menemukan rumus, nanti itu diterapkan dalam teknologi. Kalau sudah ditemukan formula atau rumus-rumusnya itu baru diaplikasikan orang terapan. Nah, orang terapannya bisa orang pertanian terapannya, bisa di bidang kedokteran. Kalau yang pertanian tentu bidang biologi, ada kimianya. Kalau nanti dia di bidang teknik, di situ ada fisika, ada matematika, ada kimianya, ilmu murninya. Di kedokteran, ilmu biologi, ilmu kimianya yang ada di sana. Jadi yang namanya sains dan teknologi itu ilmu dasar yang digunakan ke ilmu terapan. Untuk mengubah image tadi yang katanya sulit tadi, ya kita melakukan perubahan antara nanti di kurikulum itu kita masukkan terapannya ya. Bagaimana ilmu dasar itu diterapkan dalam keterampilan dalam bidang teknologi seperti itu. Nah, termasuk juga tadi tuh yang alumni. Kalau yang di kita yang biologi itu ada yang di dinas kesehatan, ada analis laboratorium yang kerja. Walaupun ada yang guru ada, tapi tidak begitu banyak. Yang di perkebunan juga ada, yang di fisika itu ada bagian mekanik ya. Sudah ada jabatan supervisor, ada juga di PT Surveyor Indonesia. Menganalisis kualitas barang ya. Nah, ada juga yang Bapak sebutkan itu adalah perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu ya. Artinya itu kiprah Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Palembang itu sudah tidak kalah. Mampu menjawab tantangan. Dan sebelah mata karena kualitas lulusannya juga sudah bisa bersaing dengan lulusan-lulusan terbaik dari berbagai universitas di seluruh Indonesia Pak ya. Apalagi nama-nama yang saya tidak asing loh Pak mendengar nama-nama perusahaan Bapak sebutkan tadi. PT bagaimana PT Surveyor Indonesia itu adalah di perusahaan-perusahaan top di Indonesia ya berarti. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan saya, ini sudah ada masuk Pak beberapa WhatsApp. SMS mah udah jarang ya Pak. Langsung kita bacakan Pak ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp dari Dena dari Tajur 5 Ulu. Nah, untuk program studi biologi, kenapa tidak ada program kuliah gratis Pak? Ini berarti mendengarkan dari awal nih. Iya, Dena nih. Kalau saya kuliah di MIPA biologi, sains dan teknologi maksudnya, apakah bisa menjadi guru juga? Balik-balik masih jadi guru lah Pak. Terus prospek kerjanya di mana saja? Terima kasih. Ini ada 5, kita baca satu dulu Pak. Yang pertama dulu ya. Iya betul.
Di Dena, oke Mbak Dena di Tajur ya, Pak Tajur ini dekat rumah saya nih, saya lupa dulu tinggalnya. Dekat rumah Kaprodi ya, Pak? Iya, Kaprodi biologi. Kaprodi nanya langsung. Iya. Kaprodi. Tenang, dapat goodie bag nih. Baik Mbak Dena, memang program kuliah gratis ini itu memang dikeluarkan oleh universitas ya, dengan yayasan untuk program studi tertentu. Oh, begitu. Jadi memang biologi belum dapat kebagian. Yang sekarang ini ada gratis itu fisika di MIPA, kemudian ada pendidikan fisika juga di FKIP. Kemudian di D3 perikanan. Baru 3 itu. Nah, insya Allah kalau memang ada rezekinya nanti tahun depan mungkin biologi bisa buka. Siapa tahu dengan pertanyaan Mbak Dena ini juga membuka pikiran dari fakultas. Oh yaudah biologi juga lah gitu. Iya betul. Iya. Nah lalu kalau misalnya nanti masuk ke biologi, apakah bisa jadi guru? Bisa. Banyak alumni kita yang sudah jadi guru ya. Jadi sekarang ini ada namanya program profesi guru. Nah, artinya untuk menjadi guru itu tidak hanya lulusan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh bisa? Bisa. Dari program studi apa saja bisa. Yang penting nanti setelah dia tamat S1, dia ngambil pendidikan profesi guru bidang ilmu dia, misalnya bidang ilmu biologi. Nah artinya ketika dia sudah mendapat sertifikat dari program profesi guru, itu sudah layak dia untuk bisa menjadi guru. Related ya Pak, masih ada hubungannya. Betul, ya. Jadi jangan khawatir, kan ini kan memang PGRI, memang lumbungnya guru gitu. Nah baik, itu mungkin Mbak Dena, dan kita doakan mudah-mudahan tahun depan udah ada juga nih kuliah gratis di biologi seperti itu. Dan akhirnya seluruh program sudah ada, kita harapkan seperti itu. Dan lanjut Pak ya ke pertanyaan kedua. Ini ada Wina di Pelaju. Apa saja keunggulan Fakultas MIPA atau yang sekarang berganti nama jadi Sains dan Teknologi? Bagaimana cara belajarnya? Oke baik, Mbak Wina di Pelaju ya, ini tetangga kita juga nih. Di Pelaju ya. Pelaju dan sekitarnya aja. Masih Jakarta. Jakarta dan sekitarnya Pak ya. Iya. Jadi kita di Fakultas MIPA itu sebenarnya asik loh kuliah di Fakultas MIPA, betul ya. Di Sains dan Teknologi ya. Di Sains dan Teknologi. Saya tuh lebih senang menyebutnya Sains dan Teknologi. Kayaknya lebih luas. Skupnya lebih enak dan lebih luas. Baik. Di Sains dan Teknologi ya Mbak Wina ya, asik kuliahnya ya. Semisal misalnya program studi biologi itu kita lebih banyak praktikum di lapangan, kemudian di workshop, di laboratorium. Nah itu membuat pemahaman mahasiswa yang tadinya katakanlah begitu sulit memahami ketika di level SMA. Betul. Tapi ketika kita bawa mereka ke laboratorium, ya baik fisika maupun biologi ya, di workshop, ke lapangan, jadi pemahaman mereka itu akan terbuka lebar. Oh ternyata belajar fisika itu tidak hanya dengan rumus-rumus saja, ketika kita praktekkan itu menjadi lebih mudah. Pandangnya terhadap fisika itu sendiri. Yang dulunya ngomong, waduh fisika ribet, ternyata mengasihkan ya. Bukan begitu ya, Indah ya? Iya, gimana tuh? Iya benar sekali. Iya. Apa kesan-kesannya kalau jadi mahasiswa fisika? Apakah dibalik jilbabnya sudah rontok semua? Enggak lah. Ya, gimana? Kuliah di Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya di Fakultas di Prodi Fisika, sebenarnya sangat asik dan menyenangkan ya. Menyenangkan sekali ya. Iya. Terlihat sih dari mukanya cerah gitu. Kalau menderita kan kesini Pak, usut gitu. Kayak siksonian aja. Ini happy aja ya. Gitu. Iya. Oke, Mbak, ini ada lagi pertanyaan nih. Kayaknya banyak sekali pertanyaan untuk hari ini. Ini ada Okta di Sila Beranti, ya masih sekitar Pelaju juga. Mau tanya perihal beasiswa tadi. Ya, kayaknya kalau kita ngomong beasiswa ini asik nih, Pak. Apakah sebelumnya info tersebut diumumkan secara publis, maksudnya diumumkan publik ya, ke publik, atau hanya disonding ke sekolah-sekolah tertentu, atau justru calon mahasiswa itu sendiri yang datang langsung ke PGRI dalam artian kalau yang pengen nyari tahu dewe. Gimana nih Pak? Saya tahu yang saya tangkap tadi sudah dipublish ya Pak ya? Iya. Gitu. Gimana?
Baik, Mbak Okta. Wah, ini telah tetangga juga nih selebrasi ya. Baik, Mbak Okta. Nanti mudah-mudahan Mbak Okta nanti bisa ngambil beasiswa ya. Sebenarnya ini program ini sudah kita publish ya. Kita publish, kita informasikan ke masyarakat luas baik lewat leaflet, lewat website Universitas Palembang, lewat website Fakultas MIPA, lewat WA, kemudian juga medsos lain seperti Facebook dan sebagainya ya. Asal rajin buka medsos saja lah Pak ya. Nah di samping itu juga kita melaksanakan MOU, Memorandum of Understanding dengan berbagai sekolah. Nah itu juga kita sosialisasikan langsung dengan siswa yang bersangkutan. Jadi kalau nanti Mbak Okta memang berminat untuk mengikuti ini, kebetulan rumahnya di Silaberanti ini tinggal nyebrang jalan aja ya, dekat kan? Dekat sebetulnya. Ya silakan aja nanti datang ya, datang dengan tangan terbuka, kami akan menerima Mbak Okta ya. Informasi selanjutnya nanti akan kami berikan selengkap-lengkapnya mengenai ini ya. Memang ini dibuka untuk umum, tidak hanya untuk katakanlah keluarga guru saja, tidak ya. Contohnya misalnya Mbak Indah kan dari SMK ya. Nah, bisa masuk di fisika asal nanti dia memenuhi persyaratan ya. Memenuhi persyaratan, mengikuti tes dan lulus, diwawancara, lulus wawancara, kemudian kelengkapan berkas dan sebagainya. Nah, dengan secara itu nanti Mbak Okta udah bisa menjadi mahasiswa program kuliah gratis. Oh gitu, luar biasa sekali. Ini sayang sekali nih, waktunya juga udah mepet, tapi pertanyaan masih banyak. Tapi sebagai pertanyaan terakhir nih Pak ya. Jadi kalau tadi ngomong kurikulum dan juga terkait dengan bahwasanya Sumsel adalah sumber lumbung energi nasional, dan ini berkaitan juga dengan prodi fakultas yang Bapak pimpin kan di Sains dan Teknologi. Nah, pertanyaannya bagaimana kurikulum yang ada di program studi di bawah Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI ini dalam rangka mengelola sumber daya alam yang ada di Sumatera Selatan, Pak. Karena kita mempunyai ciri khas tersendiri ya. Betul ya. Jadi begini, kita punya visi ke depan adalah untuk membangun Sumatera Selatan yang lebih baik lagi. Karena kita tahu kondisi Sumatera Selatan ini adalah lahan basah ya. Lahan basah dalam artian kita berada di dataran rendah. Kemudian juga kita merupakan lumbung energi yang luar biasa besarnya. Nah, sehingga dari dua program studi ini, baik biologi fisika, itu kita kembangkan. Kalau biologi itu kita akan mengembangkan ke arah sumber daya lahan basah, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Nah, sementara di fisika itu kita fokus ke bidang pengembangan energi. Jadi nanti penelitian mahasiswa itu lebih banyak kita arahkan ke sana. Kalau yang biologi kita akan lebih banyak ke masalah biodiversity, mega biodiversity yang ada di Sumatera Selatan. Apakah dia dalam bentuk tumbuhan, hewan, mikrobiologi dan sebagainya, baik yang ada di perairan, di darat. Nah, itu akan kita kembangkan ke arah sana. Kemudian kalau di fisika nanti kita arahkan lebih banyak ke bidang energi. Apakah nanti energi terbarui ya, energi yang tak terbarukan ya, seperti batu bara, minyak dan sebagainya. Itu. Baik, luar biasa, menarik sekali ya obrolan kita pada pagi hari ini. Namun ya waktu juga ya memisah kita Pak. Namun sebelum kita akhiri, saya minta closing statement dari Pak Saiful Edy. Apa yang ingin disampaikan? Yang singkat saja yang ingin disampaikan kepada pendengar Eljon dimanapun berada Pak. Baik, untuk semua pendengar Eljon ya, kami berterima kasih karena sudah memantau siaran ini dengan baik. Kami berharap nantinya para pendengar bisa bergabung di SPGRI Palembang, khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi. Kalau memang berminat untuk mengambil kuliah gratis, cepatnya join gitu ya, karena tinggal sedikit lagi nih, 8 orang lagi. Buruan, hari Senin harga naik. Enggak Pak ya, Senin enggak harga naik ya. Pokoknya sampai batas waktunya Pak ya. Oke. Itu dari Pak Saiful Edy. Dari Pak Andi Arif, closing statementnya Pak, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Eljon? Iya, terima kasih Bang Edi. Jadi para pemirsa Eljon berbahagia. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Penawaran itu biasa tidak akan terulang lagi. Jadi siapa cepat dia dapat. Dan tentunya dengan syarat tertentu Pak ya. Syarat yang sangat mudah sekali. Segera, jangan ragu-ragu datang ke Universitas PGRI Palembang. Oke, dari Indah, apa yang ingin disampaikan terakhir? Baik, terima kasih. Cuman mau bilang, ayo bergabung. Dan rasakan nikmatnya. Enaknya kuliah di PGRI ya. Itu luar biasa. Dan ceria sekali Indah. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Pak Saiful Edy dan juga Pak Andi Arif serta Indah Sutria yang telah berkenan hadir ngobrol-ngobrol dengan Enduruskan dalam Talk Show yang senantiasa menghadirkan obrolan yang inspiratif, informatif, dan
edukatif. Baik, sampai di sini dulu suara kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Eljon Media di App Store dan Play Store.